Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Eka Putra, STMSC, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan dan mendengarkan pidato ini. Perkenalkan, nama saya Ane Sofia Pratiwi, mahasiswa program studi akuntansi. Hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato akademik yang berjudul Membangun Masa Depan dengan Ilmu, Integritas, dan Tekad yang Kolektif. Tema ini bukan hanya relevan dengan dunia pendidikan, tapi juga sangat kontekstual dengan realitas zaman pada saat ini. Zaman di mana informasi menyebar lebih cepat daripada gosip yang tersampaikan di WhatsApp kita semua, tapi sayangnya tidak semua informasi tersebut mengandung kebenaran. Dan zaman di mana banyak orang bicara tentang masa depan tapi lupa menyiapkan pondasinya mulai dari sekarang. Dari sinilah 3 kata kunci dalam pidato ini sangat penting, yaitu yang pertama ilmu, integritas, dan tekad yang kolektif. 3 kata sederhana ini, tapi kalau misalnya kita jalani secara bersama-sama, sangat bagus dampaknya. Meskipun kita tidak bertemu langsung di ruang kelas, saya harap semangat dari pidato ini tetap bisa sampai ke hati Bapak dan teman-teman semua lewat layar, lewat kata suara. Saya membuat video ini bukan hanya untuk memenuhi SKS atau menggugurkan tugas mata kuliah public speaking saya saja, tapi saya sedang menjalankan satu hal yang lebih besar, yaitu mengasah kemampuan saya untuk berbicara. Kalau dipikir-pikir, belajar public speaking ini unik, karena kita diajarkan cara berbicara di depan orang banyak, cara untuk menyusun gagasan, dan meyakinkan dunia bahwa kita semua ini punya arah. Bapak yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, ilmu bukanlah sekedar tumpukan teori dalam slide PowerPoint saja, bukan juga sekedar hafalan definisi dari dalam buku teks. Tapi ilmu ini adalah sebuah alat transformasi ketika seorang mahasiswa mengubah kerisauannya menjadi sebuah riset, dan ketika dosen menyulap ruang kelas menjadi ruang dialog. Mari kita mulai yang pertama dan paling mendasar dalam membangun masa depan, yaitu ilmu. Semua tahu bahwa ilmu bukan hanya penting, ilmu juga sebuah pondasi dan tiang pancang dari segala kemajuan manusia. Tanpa ilmu, roda peradaban tidak akan berputar. Tidak ada peradaban besar yang dibangun tanpa adanya pengetahuan. Dari zaman Mesir kuno yang membangun piramida dengan presisi matematika, sampai dengan ilmuwan NASA yang mampu mengirim manusia keluar angkasa. Semua itu dimulai dari hal sederhana, yaitu rasa ingin tahu dan keberanian untuk belajar. Ilmu tidak lahir dari kenyamanan, tapi ilmu lahir dari kegelisahan. Dari pertanyaan-pertanyaan kecil yang dijawab dengan proses yang sangat panjang. Di era digital sekarang, kita sangat dibanjiri oleh informasi dalam jumlah yang sangat luar biasa. Kita punya akses untuk kejutaan artikel, video edukatif, kursus online, jurnal ilmiah, bahkan kita bisa mendownload secara gratis buku-buku klasik. Tapi ironisnya, banyak dari kita yang malah lebih kenal siapa pacar terbaru artis Korea dibanding menjelaskan teori tentang ekonomi mikro. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, karena saya pun kadang tergoda akan hal itu. Kayak saya mau bikin tugas nih, terus tiba-tiba kayak scroll TikTok lah 10 menit buat ngumpulin mood. Tapi lama-kelamaan tanpa saya sadari, saya telah scroll TikTok selama 1 sampai beberapa jam ke depannya. Kita hidup di tengah era yang mengagungkan kecepatan. Kita ingin belajar cepat, paham cepat, bahkan lulus juga pengennya cepat. Tapi ilmu tidak bisa dipaksakan mengikuti tempo dunia yang serba instan, seperti mie instan yang bisa disajikan dalam 3 menit saja. Ilmu ini menuntut kesabaran. Ia tidak seperti menanam pohon.
harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita pupuk, bahkan harus kita siram setiap harinya, barulah menghasilkan buah yang sangat diinginkan. Terakhir, kita juga harus sadar bahwa ilmu ini bukan hanya milik satu kelompok saja. Ilmu harus bisa diakses semua orang. Pendidikan juga bukan hanya milik orang-orang yang mampu membayar mahal saja, tapi untuk siapa saja yang ingin berkembang. Maka penting bagi kita bukan hanya menuntut ilmu, tapi juga menyalurkannya kepada orang lain. Sebab sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, dan sebaik-baiknya pelajar adalah orang yang mau berbagi, sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ilmu bukan hanya sekedar hafalan saja. Ilmu ini juga kemampuan untuk melihat persoalan dari berbagai sisi, menganalisisnya, lalu menawarkan solusi terbaik yang berdampak bagi masalah tersebut. Tapi tentu saja ilmu tanpa sikap yang benar bisa menjadi senjata yang membahayakan. Maka kita masuk ke elemen yang kedua, yaitu integritas. Ilmu mampu memberi kita kemampuan, tapi integritaslah yang menentukan bagaimana kemampuan itu kita gunakan. Apa gunanya kita pintar kalau hanya dipakai untuk menipu? Apa gunanya lulusan terbaik kalau skripsinya hasil copy paste? Lalu dikasih efek blur biar dosennya nggak curiga. Ilmu tanpa integritas seperti pisau tanpa gagang, ia juga akan melukai pemiliknya. Integritas ini adalah ketika kita memilih jujur meskipun kesempatan untuk curang itu sangatlah besar, dan ketika kita tetap bekerja keras meskipun hasilnya belum kelihatan, dan ketika kita menjaga nilai bukan hanya karena IPK tapi untuk nilai-nilai kehidupan juga. Salah satu contoh paling sederhana namun penuh makna dalam integritas ini yaitu ketika kita di kehidupan kampus, kita memilih untuk tidak titip absen. Ya, mungkin bagi sebagian orang ini hanyalah masalah yang sangat sepele, hanya sebuah tanda tangan, hanya sebuah nama yang muncul di presensi, dan hanya bersekali-sekali karena bangun kesiangan atau malas bangkit dari kasur yang seperti magnet. Tapi justru disitulah letak ujian kecilnya. Titip absen itu bukan cuma soal kehadiran fisik saja, tapi juga soal kejujuran moral. Kita ini seperti menabung kebohongan dalam bentuk yang sangat receh. Tapi hati-hati kalau recehnya itu dikumpulkan terus, bisa ujungnya akan berupa deposito dosa. Saya tahu dalam praktiknya godaan untuk titip absen ini sangatlah besar, apalagi kalau teman kita sudah mulai chat duluan kayak, "Bro, titip absen ya," gitu kan. Nah, di titik itulah kita diuji, apakah kita ingin menjadi teman yang solid tapi licik, atau teman yang jujur meskipun rasa hati ini seperti nggak enak. Disinilah integritas diuji, bukan dalam pidato, bukan di atas panggung, tapi dalam keputusan-keputusan kecil yang tidak dilihat oleh banyak orang. Kadang hanya kita dan Tuhan saja yang tahu, tapi justru keputusan-keputusan seperti inilah yang akan membentuk karakter sejati kita. Coba bayangkan jika kebiasaan menipu dalam skala kecil ini kita pelihara terus-menerus. Lama-lama hal besar pun jadi ringan untuk dimanipulasi. Hari ini titip absen, besok mungkin kita titip tanda tangan untuk approve skripsi. Hari ini bohong soal presensi, mungkin hari esok kita bohong soal laporan keuangan. Dan kalau itu dibiarkan, kita akan tumbuh jadi pribadi yang penuh dengan justifikasi. Semua dibenarkan karena semua orang juga melakukannya. Padahal integritas itu bukan cuma soal mengikuti mayoritas, tapi juga soal berani menjadi berbeda ketika mayoritas memilih jalan yang pintas. Integritas ini adalah pilihan untuk tetap jujur bahkan saat tidak ada yang melihat. Sama seperti kita lagi UAS nih, kita punya potensi, kita punya peluang untuk melakukan kecurangan seperti melihat HP, melihat catatan-catatan yang sangatlah kecil, tapi kita lebih memilih untuk tidak melakukan itu semua untuk menjaga dan membentuk integritas kita. Coba lihat dunia kerja, perusahaan besar ini tidak hanya mencari orang yang pintar, tapi juga mencari orang yang dapat dipercaya.
Ilmu ini bisa dipelajari, tapi karakter butuh waktu yang sangat lama untuk dibentuk. Dunia politik juga begitu. Masyarakat bukan hanya mendambakan pemimpin yang berwawasan luas saja, tapi yang berintegritas tinggi juga. Kalau kita sudah terbiasa jujur dalam hal-hal kecil di masa kita kuliah, seperti absen, tugas, ujian, maka saat kita berada di posisi penting nanti, kita tidak mudah tergoda oleh kekuasaan dan uang, karena prinsip yang dibangun dari muda akan menjadi kompas saat kita dewasa nanti. Dan tentu menjaga integritas ini bukanlah hal yang sangat mudah. Kadang kita merasa rugi, merasa tersisihkan, atau sering dibilang gak solid sama teman-teman. Tapi percayalah, cepat atau tidak, waktu akan membuktikan bahwa orang-orang yang berintegritas ini akan menjadi seseorang yang paling dihormati. Mungkin tidak cepat, tapi bertahan dengan lama. Dan seperti kata pepatah, lebih baik kehilangan kesempatan karena kita jujur daripada mendapatkan kesempatan karena kita berbohong. Karena kesempatan yang lahir dari dusta ini biasanya akan membawa bencana di akhir sebuah cerita. Jadi mulailah dari sekarang, mari kita latih integritas dari hal-hal yang paling dekat dengan kita. Jangan anggap remeh sebuah keputusan-keputusan kecil. Karena disitulah kualitas kita dapat dibentuk. Titip absen mungkin sesuatu hal yang sangat sepele, tapi kejujuran kita hari ini akan bisa menjadi fondasi untuk kepercayaan orang-orang lain terhadap kita di masa yang akan datang. Sekarang kita sudah sampai pada elemen yang terakhir, yaitu tekad yang kolektif. Kalau tadi kita sudah bicara tentang pentingnya ilmu sebagai pondasi dan integritas sebagai karakter, maka tekad kolektif ini adalah bahan bakar sosial yang membuat semuanya bisa berjalan secara maju dengan bersama-samaan. Sebab membangun masa depan itu bukan hanya tugas satu orang, satu pemimpin atau satu mahasiswa saja. Ini adalah usaha bersama, kerja bersama, perjuangan yang dibagi dan dijalani dengan hati yang satu frekuensi. Bahkan Iron Man saja perlu Avengers, padahal dia punya teknologi miliaran dolar. Tekad kolektif ini berarti kita harus mulai belajar untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri saja, tapi juga pada kekuatan kelompok atau secara bersama-sama. Kita harus saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling mendukung. Jangan sampai kita punya ilmu yang hebat dan integritas yang tinggi, tapi mentalnya masih saja individualis. Merasa cukup dengan diri sendiri, merasa cukup jalan sendiri, merasa semuanya bisa dikerjakan tanpa bantuan orang lain. Padahal seperti kata pepatah bijak, yaitu kalau mau cepat, jalan sendiri, kalau mau jauh, jalan dengan berbarengan. Semua gotong royong yang menyatukan mereka dari kerjasama, solidaritas, dan tekad kolektif untuk terus maju meski harus berjalan pelan-pelan. Dan bentuk tekad kolektif itu tidak harus dalam bentuk yang heroik atau megah. Di lingkungan kampus saja, tekad kolektif itu justru diuji dengan hal-hal yang sangatlah sederhana. Misalnya saat kita dapat tugas kelompok nih. Nah, ini momen yang sangat sakral banget. Karena biasanya ada saja tipe teman yang muncul. Kayak ada yang mengambil alih semua tugas karena takut nilainya jelek. Ada juga yang selalu bilang, aku bagian desain aja ya, tapi tidak pernah dikirim-kirim desainnya. Inilah saatnya kita latihan untuk jadi bagian dari tim, belajar menyumbang, belajar mengerjakan tanggung jawab, memberi masukan, bahkan juga belajar menahan ego ketika pendapat kita tidak dipilih oleh kelompok. Karena membangun masa depan itu butuh kompromi, butuh dominasi, butuh empati, bukan hanya ambisi pribadi saja. Jangan sampai kita pintar sendiri, sukses sendiri, tapi lupa bahwa kesuksesan yang paling indah adalah ketika kita bisa dirayakan bersama-sama. Tekad kolektif ini juga bisa muncul karena kita aktif di organisasi, komunitas, kegiatan sosial, bahkan hanya sekedar kepanitiaan kecil di kampus saja. Tapi sayangnya masih banyak yang lebih nyaman jadi penonton setia, bukan di tribun acara tapi di grup WhatsApp saja. Hadirnya cepat tapi diam dengan 1000 bahasa. Lalu saat rapat dimulai, Prof
menghilang semuanya, kayak senyap bisu gitu. Nah, inilah mentalitas yang harus kita ubah. Jangan tunggu jadi ketua baru merasakan mempunyai tanggung jawab. Jangan tunggu jadi senior baru mau membimbing yang lain. Tekad kolektif itu dibangun dari sikap aktif, bukan dari status struktural. Bayangkan kalau dalam satu kampus semua mahasiswa punya semangat kolaborasi, bukan sekedar berkompetisi mengejar IPK yang tinggi saja, tapi juga bersinergi untuk menciptakan lingkungan belajar yang suportif, ramah, dan saling mendorong untuk maju dan tumbuh. Disitulah kampus akan benar-benar menjadi laboratorium kehidupan, tempat kita belajar bukan hanya teori di atas kertas saja, tapi juga keterampilan sosial, kepemimpinan, dan nilai-nilai kebersamaan yang akan berguna selama hidup kita. Dalam skala yang lebih besar, bangsa kita pun sedang menunggu generasi baru yang tidak hanya cerdas secara individu, tapi juga punya kesadaran kolektif yang membangun masyarakatnya dan menciptakan perubahan secara bersama. Karena percayalah, ide paling brilian sekalipun akan gagal jika ada dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Bahkan startup paling visioner pun bisa tumbang kalau tim di dalamnya saling curiga atau tidak saling dukung. Dan kalau Anda bertanya bagaimana sih cara membangun tekad yang kolektif itu, jawabannya sangatlah sederhana tapi tidak mudah juga sih. Mulailah dari sendiri, lalu rangkullah orang lain. Beranikan diri untuk terlibat, jangan tunggu diajak. Buka ruang diskusi, hargai perbedaan pendapat, dan jangan pernah merasa paling benar. Karena masa depan yang kokoh hanya bisa dibangun oleh orang-orang yang bersatu, bukan oleh orang-orang yang merasa bisa dikerjakan dengan sendiri. Jadi mari kita akhiri bagian ini dengan satu pengingat kecil, yaitu ilmu memberi kita arah, integritas memberi kita potensi, dan tekad kolektif memberi kita kekuatan. Jangan lupakan satupun, karena masa depan yang ingin kita ciptakan bukan sekedar milik saya atau milik Anda, tapi juga milik kita semua. Bapak dosen yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, saya percaya bahwa di balik kesibukan kita sebagai mahasiswa, di balik tugas-tugas yang menumpuk seperti cucian di hari Minggu, dan di balik tekanan akademik yang kadang bikin kita bertanya, kenapa aku kuliah ya? Kita semua sebenarnya punya satu semangat, yaitu ingin menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Kita ingin berguna, ingin berarti, ingin dikenang sebagai generasi yang tidak hanya pintar di atas kertas saja, tapi juga berperan nyata dalam kehidupan. Dan untuk mencapai itu, kita harus terus belajar, menjaga integritas, dan bergandengan tangan. Sebelum saya tutup, izinkan saya bertanya satu hal. Jika masa depan bangsa ini adalah cerminan dari kita hari ini, apakah kita sudah cukup puas dengan bayangan itu? Kalau belum, marilah kita mulai berbenah. Mulailah dari mengasah ilmu dengan tekun, menjaga integritas dengan disiplin, dan membangun solidaritas dengan kesungguhan hati. Karena sejatinya perubahan besar lahir dari langkah yang kecil yang dilakukan dengan konsisten. Hadirin yang saya hormati, terutama Bapak dosen public speaking yang mungkin saat ini sedang menilai artikulasi saya sambil mencoret-coret rubrik penilaian dengan penuh semangat. Izinkan saya menutup pidato ini dengan sebuah renungan. Di tengah dunia yang bergerak cepat, di mana teknologi berkembang lebih cepat dari waktu tidur mahasiswa, kita dituntut untuk tidak hanya menjadi pintar, tapi juga menjadi bijak. Ilmu akan menjadi obor yang menerangi jalan kita di tengah ketidakpastian. Integritas akan menjadi kompas moral yang menjaga kita tetap lurus meski angin godaan banyak dari segala arah. Dan tekad kolektif itulah kekuatan yang memungkinkan kita bukan hanya maju sebagai individu, tapi tumbuh sebagai bangsa. Kita tidak bicara tentang masa depan yang abstrak, tapi tentang hari esok yang kita bentuk dari keputusan kita hari ini. Mulai dari pilihan untuk membaca daripada hanya mengandalkan Google saja, pilihan untuk jujur daripada mencari jalan pintas, hingga pilihan untuk bergandengan tangan meski kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda.
Itulah esensi pembangunan jangka panjang, bukan proyek beton dan baja, tapi pembangunan karakter dan semangat kolektif manusia yang berilmu, beretika, dan saling mendukung. Dan memang perjalanan ini tidaklah mudah, akan ada kegagalan, akan ada kekecewaan, akan ada tugas-tugas yang mengendap 3 minggu karena lupa dengan deadline. Tapi disinilah seni belajar berada. Kita belajar bukan untuk sempurna, tapi untuk terus tumbuh. Bukan untuk menjadi yang paling hebat, tapi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita dan mengajak orang lain tumbuh bersama kita. Saya percaya setiap dari kita punya potensi untuk menjadi sebuah perubahan, tapi perubahan tidak akan pernah hadir hanya dari niat baik saja. Ia butuh ilmu yang tajam, integritas yang kuat, dan kerja kolektif yang tulus. Kalau 3 hal ini bisa kita rawat bersama-sama, meski pelan, meski bertahap, maka masa depan bukan lagi mimpi, melainkan keniscayaan. Akhir kata, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Public Speaking yang telah memberikan saya panggung virtual ini untuk belajar bukan hanya berbicara, tapi menyampaikan sebuah makna. Terima kasih juga kepada rekan-rekan seangkatan yang mungkin menonton video ini sambil rebahan, sambil mencuci piring, atau sambil melakukan hal-hal yang tidak saya tahu. Semoga yang kita sampaikan hari ini bisa nyangkut walau sedikit di hati dan pikiran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat, dan sampai jumpa di masa depan yang kita bangun secara bersama.